Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 5 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya seperti Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Selain itu, orang Madura banyak tinggal di bagian timur Provinsi Jawa Timur yang biasa disebut dengan wilayah Tapal Kuda. Dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi. Orang Madura yang berada di Situbondo dan Bondowoso, serta timur Probolinggo, Jember, jumlahnya paling banyak dan jarang yang bisa untuk memakai bahasa Jawa, juga termasuk Surabaya Utara serta sebagian Malang. Suku Madura sendiri terkenal karena gaya bicaranya yang belak-belakan. Masyarakat Madura juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja keras. Harga diri juga paling penting dalam kehidupan masyarakat Madura. Mereka memiliki sebuah falsafah, katebeng poteh mata, angok poteh tolang. Sifat yang seperti itulah yang melahirkan tradisi carok pada sebagian masyarakat Madura. Mengungkap sejarah juang pria Madura memang tidak terlepas dari kesan keberanian dalam menumpahkan darah ke bumi. Hal yang demikian dilakukan sebagian orang dalam mempertahankan kehormatan. Ya, kali ini kita akan mengupas sedikit tentang sejarah asal-usul carok yang berarti berkelahi secara jantan satu lawan satu sebagai tradisi di Pulau Madura. Kata carok berasal dari bahasa Kawi yang artinya perkelahian, di mana perkelahian umumnya melibatkan 2 orang atau 2 keluarga besar. Umumnya, carok banyak ditemui di daerah Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Hal ini biasanya dipicu karena persoalan kedudukan, perselingkuhan, rebutan harta, dendam turun-temurun, dan lain sebagainya. Secara anatomi, carok itu ecaca ben erok-rok atau dimutilasi dan dihancurkan. Menurut Saniman Barmawi, seorang budayawan asal Madura yang juga berjuluk Heri Macan dari Sumeneb, menyatakan carok sudah merupakan suatu pembaharuan budaya yang tidak sepenuhnya dari Madura. Carok ini merupakan putusan akhir bila masalah tidak bisa diselesaikan yang di dalamnya terkandung makna pertaruhan harga diri. Selain itu, carok mulai muncul sejak zaman penjajahan Belanda pada sekitar abad ke-18 Masehi saat kemunculan legenda Pak Sakerah, di mana Pak Sakerah dikenal seorang mandor tebu dari Pasuruan yang tak pernah meninggalkan celurit jika dia pergi ke kebun, di mana sejak kala itu celurit dijadikan simbol perlawanan rakyat kepada penjajah. Sebelum era tersebut, tepatnya abad ke-12 saat Madura dipimpin Cakraningrat dan abad ke-14 saat Madura dipimpin Joko Dole, belum ada istilah carok. Masa Panembahan Somala, putra Bindoro Saud, putra Sunan Kudus Sanat ke-17 juga belum ada istilah carok. Saat itu mereka hanya mengenal silat menggunakan senjata tombak, pedang, keris, dan panah sebagaimana umumnya prajurit-prajurit kerajaan. Hingga permulaan berdirinya Kerajaan Majapahit yang didukung oleh Kerajaan Sumeneb maupun sebelumnya pada masa Tumapel hingga Singosari yang jatuh oleh Kerajaan Gelang-Gelang Kediri yang dibantu pasukan Madura, senjata celurit pun masih belum ada. Bahkan pada masa penyerbuan ke Batavia oleh Fathahillah yang dibantu pasukan Madura, juga mereka masih bersenjatakan keris atau yang lainnya selain celurit. Bahkan pada peristiwa Branjang Kawat dan Jurang Penatas sama sekali tidak ditemukan adanya senjata celurit. Pada saat itu hanya ada senjata calok yang disebutkan dalam Babat Songenep.
Calok sendiri merupakan senjata kek lesap yang memberontak dan hampir menguasai semua dataran Madura. Senjata calok juga pernah dipakai bala tentara Ayutthaya Siam dalam perang melawan kerajaan lain. Pada masa itu yang populer berbentuk calok, selaben, dan lancor. Konon senjata calok dibawa prajurit Madura ke Siam sebagai bagian dari bala bantuan kerajaan Madura dalam pengamanan di tanah Siam. Baru setelah Pak Sakerah berhasil dihukum gantung di Pasuruan, Jawa Timur oleh Kompeni, rakyat mulai melakukan perlawanan menggunakan senjata celurit. Walau demikian, Belanda mengantisipasi dengan strategi politik mengadu domba pejuang Madura. Golongan blater atau jagoan yang menjadi mata-mata Belanda diadu domba dengan rakyat yang seringkali blater inilah yang melakukan tarok pada waktu itu. Celurit diberikan Belanda kepada blater dengan tujuan merusak citra Pak Sakerah sebagai pemilik senjata. Kalau celurit dianggap simbol perlawanan rakyat jelata oleh Sakerah, Belanda mencitrakan celurit sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Sebagian masyarakat Madura terasuki hal itu, bahkan jika ada persoalan diselesaikan dengan jalan carok demi menjunjung harga diri. Mereka mengira budaya tersebut hasil ciptaan leluhurnya dan tidak sadar itu hasil rekayasa penjajah Belanda. Tapi tidak semua masyarakat Madura seperti itu. Mereka umumnya dari golongan priayi, santri, dan keturunan orang-orang yang memiliki watak dan budi pekerti yang halus. Tahun 1970-an terjadi peristiwa tragis yang oleh orang Madura disebut tragedi Beureuck Temor atau Barat Timur, yakni gabungan antara blok Madura Barat yang diwakili Bangkalan dan Madura Timur diwakili Sampang. Hampir setiap hari konon terdapat pembunuhan baik di pasar, sawah, dan kampung. Saat itu istilah carok dan celurit makin terkenal. Sebagaimana diketahui pada masa Beureuck Temor itulah beberapa desa seperti Rebesen Barat dan Rebesen Temor, Gelis, Bayi Pajung, Sampang, Jedih cukup mewarnai. Tragedi tersebut terjadi hingga keluar dari Pulau Madura, yakni Surabaya, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan beberapa daerah lainnya. Sementara menurut R.B. Karim, seorang tokoh Madura asal Luk Guluk, carok zaman dulu adalah perkelahian duel hidup mati antara kedua belah pihak yang bertikai. Carok pada masa itu selalu identik dengan duel maut yang berujung dendam pada keluarga berikutnya. Selain pada masa itu, setiap orang yang hendak carok akan melakukan satu ritual khusus dengan doa selamatan ala Islam, kemudian tidak tidur beberapa hari dan mengasah celurit mereka serta mengasapinya dengan dupa. Keesokan harinya mereka menghiasi mukanya dengan arang hitam. Setiap orang yang bertemu meski tidak kenal akan langsung saling bunuh asal mereka dari dua kubu tersebut. Tidak peduli mereka bertikai atau tidak, ini semua dilakukan demi harga diri desanya atau yang lainnya. Perkembangan desain celurit sendiri baru dimulai betul-betul khusus untuk membunuh diperkirakan masa revolusi 1945. Resimen 35 Joko Tole memberontak pada Belanda di Pulau Madura. Belanda yang dibantu pasukan Cakra berhadapan dengan pasukan siluman tersebut. Meski tidak semua pasukan Resimen 35 Joko Tole ini memiliki senjata celurit, namun kerap terjadi pertarungan antara pasukan Cakra dengan Resimen 35 Joko Tole ini. Kedua belah pihak sudah ada yang menggunakan senjata celurit, meski hanya sebatas senjata ala kadarnya. Desain celurit yang sekarang ini kita lihat merupakan desain dari peristiwa Beureuck Temor yang menghebohkan di tahun 1968 hingga 80-an.
Pada masa ini, desain celurit mulai dikenal dengan berbagai bentuk, mulai dari bulu ajem, takabuan, salaben, lancor, dan model yang lainnya.